فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu sore yang tenang di kota Madinah, di saat angin berhembus lembut dari arah barat dan cahaya matahari mulai meredup, para sahabat duduk di sekitar Rasulullah. Mereka duduk dengan penuh khidmat di halaman masjid, di bawah naungan pohon kurma yang rindang. Udara terasa hangat, namun tidak menyengat. Suara burung yang kembali ke sarang terdengar samar-samar, menambah ketenangan suasana sore itu. Para sahabat tahu bahwa setiap kali Rasulullah duduk dengan tatapan yang dalam dan nada bicara yang tenang, berarti beliau akan menyampaikan sesuatu yang besar, sesuatu yang bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk umat manusia di masa yang akan datang. Wajah Rasulullah memancarkan cahaya yang lembut. Beliau memandang satu persatu sahabat yang duduk di sekelilingnya, lalu menarik napas perlahan sebelum memulai sabdanya. Beliau berbicara tentang masa depan, tentang zaman yang jauh setelah beliau tiada, masa di mana manusia akan diuji dengan fitnah yang besar, dengan kegelapan dan kezaliman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara beliau terdengar tenang, namun sangat tegas. Setiap kalimatnya menembus hati para pendengar. Tidak ada yang berani memotong pembicaraan, karena mereka tahu setiap kata yang keluar dari mulut beliau mengandung kebenaran yang hakiki. Rasulullah menceritakan bahwa akan datang suatu masa di mana manusia hidup dalam kekacauan. Kezaliman merajalela, kebohongan dianggap kebenaran, dan kebenaran dianggap kebohongan. Orang yang jujur akan dicurigai, sementara orang yang khianat akan dipercaya. Banyak penguasa yang menindas rakyatnya, menimbun kekayaan, dan melupakan tanggung jawab mereka terhadap keadilan. Pada masa itu pula, banyak manusia yang kehilangan arah. Bahkan, sebagian dari mereka akan meninggalkan agama yang benar karena godaan dunia yang menipu. Rasulullah menggambarkan masa itu sebagai masa yang berat, masa di mana berpegang teguh pada agama bagaikan menggenggam bara api yang membakar tangan. Namun, dalam kegelapan yang amat pekat itu, Rasulullah menyampaikan kabar gembira. Beliau mengatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan bumi ini dikuasai oleh kebatilan selamanya. Dari keturunan beliau sendiri akan lahir seorang laki-laki yang akan menjadi pemimpin adil, yang akan mengembalikan keadilan dan kedamaian di muka bumi. Namanya adalah Mahdi, seorang yang diberi petunjuk oleh Allah. Ia akan muncul di saat manusia sangat membutuhkan keadilan. Ia akan menegakkan kebenaran dan memadamkan api kezaliman yang menyala di mana-mana. Para sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tahu bahwa yang disampaikan Rasulullah bukanlah sekadar cerita, tetapi janji dari Allah yang pasti akan terjadi. Rasulullah berkata bahwa Mahdi berasal dari keluarga beliau sendiri, dari keturunan Fatimah, putri beliau yang mulia. Wajah Mahdi akan menyerupai wajah Rasulullah dan akhlaknya akan mencerminkan budi pekerti beliau. Namanya akan sama dengan nama Rasulullah dan nama ayahnya akan sama dengan nama ayah Rasulullah. Ia tidak akan mencari kekuasaan, namun kekuasaanlah yang akan datang kepadanya karena kehendak Allah. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang tanda-tanda yang akan mendahului kemunculan Mahdi. Beliau menyebut bahwa akan muncul sebuah tanda besar di langit, yaitu bintang berekor yang sangat terang.
Bintang itu akan muncul di waktu malam. Cahayanya membentang panjang seperti pedang cahaya yang menembus langit. Cahaya itu akan terlihat dari berbagai penjuru bumi, dari timur hingga barat. Orang-orang yang melihatnya akan takjub dan ketakutan. Sebagian menganggapnya pertanda bencana, sebagian lagi menganggapnya hanya fenomena langit biasa. Namun, bagi orang yang beriman, itu adalah tanda bahwa waktu yang dijanjikan telah dekat, bahwa pertolongan Allah sedang dipersiapkan. Para sahabat saling berpandangan, membayangkan keindahan sekaligus kedahsyatan peristiwa itu. Rasulullah menjelaskan bahwa bintang berekor itu akan muncul setelah serangkaian fitnah besar melanda dunia. Fitnah itu akan datang, silih berganti, seperti gelombang laut yang menghantam tanpa henti. Manusia akan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Negeri-negeri Islam akan saling berseteru, dan darah akan tertumpah di banyak tempat. Banyak pemimpin yang berkhianat, dan banyak rakyat yang tertipu oleh janji-janji palsu dunia akan tampak seperti kehilangan cahaya. Dan di tengah kegelapan itulah tanda dari langit akan muncul untuk menandai datangnya waktu kebangkitan Rasulullah. Kemudian memandang para sahabatnya dengan pandangan yang dalam. Beliau berkata, "Jika kalian hidup di masa itu dan kalian melihat tanda-tanda itu, maka janganlah ragu untuk datang kepada Mahdi. Datanglah kepadanya, walau harus berjalan di atas salju, karena sesungguhnya ia adalah pemimpin yang diutus Allah untuk menegakkan keadilan di muka bumi." Suasana menjadi hening. Kalimat itu menggema di dalam hati para sahabat karena mereka menyadari bahwa masa yang digambarkan itu bukan masa yang mudah. Namun, di balik kesulitan itu, ada janji kemenangan dan keadilan. Rasulullah juga menjelaskan bahwa Mahdi akan dibaiat di kota suci Mekah, di antara rukun dan maqam Ibrahim. Orang-orang yang mengenalnya akan datang dengan hati penuh keikhlasan. Mereka akan membaiatnya bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, tetapi karena iman dan keyakinan bahwa dialah pemimpin yang dijanjikan Mahdi sendiri. Pada awalnya tidak akan menginginkan kekuasaan itu. Ia akan menolak, namun Allah akan menetapkannya sebagai pemimpin. Di bawah kepemimpinannya, keadilan akan ditegakkan kembali. Bumi yang sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman akan dipenuhi dengan kedamaian. Rasulullah melanjutkan ceritanya dengan menggambarkan suasana dunia sebelum Mahdi muncul. Beliau mengatakan bahwa akan ada peperangan besar yang melibatkan banyak bangsa. Darah akan tertumpah, kota-kota akan hancur, dan banyak orang kehilangan tempat tinggal. Ketika manusia sudah lelah dengan peperangan dan kezaliman, ketika mereka sudah kehilangan harapan terhadap para penguasa dunia, maka saat itulah Allah akan mengutus Mahdi. Ia akan membawa panji kebenaran, panji yang dahulu dibawa oleh Rasulullah dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Para sahabat mendengarkan dengan wajah yang penuh haru. Mereka membayangkan masa depan umat yang berat, namun juga melihat cahaya harapan yang disampaikan Rasulullah. Beliau menegaskan bahwa masa itu adalah masa ujian, masa di mana iman manusia akan diuji dengan sangat berat. Akan banyak orang yang mengaku sebagai pemimpin, banyak yang menipu dengan dalih agama, tetapi hanya satu yang benar-benar diutus oleh Allah. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan agar umat Islam berhati-hati dan tidak mudah tertipu oleh kata-kata manis atau kekuasaan dunia. Beliau kemudian menggambarkan sosok Mahdi dengan lebih rinci. Mahdi akan menjadi pemimpin yang sederhana. Ia tidak hidup dalam kemewahan, tidak mencari harta, dan tidak memperkaya dirinya sendiri. Ia akan hidup bersama rakyatnya, mendengarkan keluhan mereka, dan menyelesaikan masalah dengan keadilan. Di bawah kepemimpinannya, harta akan dibagi rata, dan tidak ada lagi orang yang kelaparan. Hujan akan turun dengan cukup, bumi akan menumbuhkan hasilnya dengan subur, dan setiap manusia akan hidup dalam kedamaian. Tidak akan ada lagi peperangan dan kezaliman. Dunia akan dipenuhi dengan keadilan.
sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Rasulullah mengatakan bahwa masa kepemimpinan Mahdi akan menjadi masa yang penuh berkah. Hewan-hewan akan hidup damai, tanah-tanah gersang akan menjadi subur kembali, dan sungai-sungai akan mengalir dengan air yang jernih. Manusia akan kembali mencintai sesamanya. Tidak akan ada lagi kebencian dan permusuhan. Semua akan hidup di bawah cahaya keadilan yang dibawa oleh Mahdi. Ia akan menegakkan hukum Allah dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Ia akan menyatukan umat Islam yang sebelumnya terpecah belah oleh perbedaan dan perselisihan. Setelah menceritakan semuanya, Rasulullah menundukkan kepala sejenak, seolah merenungi masa depan umatnya. Para sahabat yang duduk di hadapan beliau terdiam lama. Tidak ada yang berani berkata-kata. Mereka merasakan campuran antara harapan dan kesedihan harapan, karena mereka tahu bahwa Allah akan selalu menjaga umat ini, dan kesedihan karena mereka tahu masa yang digambarkan Rasulullah penuh dengan penderitaan. Namun mereka yakin bahwa janji Allah adalah benar, dan siapapun yang berpegang teguh pada iman akan mendapat perlindungannya. Angin sore kembali berhembus lembut, menggerakkan daun-daun kurma di atas kepala mereka. Rasulullah mengangkat wajahnya, lalu berkata dengan suara yang lembut, "Janganlah kalian bersedih jika masa sulit itu datang. Sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Barang siapa yang tetap berpegang kepada kebenaran, maka Allah akan meneguhkan hatinya. Dan barang siapa yang mengikuti kebatilan, maka ia akan tersesat dalam kegelapan." Para sahabat mengangguk pelan, menandakan bahwa mereka memahami pesan yang mendalam dari sabda itu. Ketika sore berubah menjadi malam, para sahabat satu persatu berpamitan meninggalkan masjid. Namun, di hati mereka, kisah yang disampaikan Rasulullah terus terngiang. Mereka tahu bahwa kisah itu akan menjadi warisan bagi generasi setelah mereka. Kisah tentang harapan, tentang perjuangan, dan tentang janji Allah yang pasti ditepati. Dan setiap kali mereka melihat langit malam yang bertabur bintang, mereka akan mengingat sabda Rasulullah tentang bintang berekor, tanda yang suatu hari akan muncul sebagai pengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat ini. Malam itu, setelah Rasulullah selesai berbicara dan para sahabat berangsur-angsur meninggalkan masjid, langit Madinah tampak bersih dan bertabur bintang. Udara malam terasa sejuk, dan suara langkah kaki para sahabat bergema lembut di halaman masjid yang diterangi cahaya bulan. Sebagian sahabat masih menatap ke langit, merenungkan sabda yang baru saja mereka dengar. Mereka sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukan sekadar kisah biasa, melainkan sebuah peringatan dan kabar gembira, sekaligus tanda kasih sayang Allah kepada umat manusia. Beberapa sahabat duduk kembali di beranda masjid, berbincang dengan suara lirih tentang tanda-tanda yang telah Rasulullah sebutkan. Mereka membayangkan masa depan di mana kezaliman merajalela, di mana manusia kehilangan arah dan kesucian hati. Lalu, tiba-tiba, langit menampakkan tanda besar berupa cahaya panjang, seperti ekor bintang yang menembus gelapnya malam. Mereka merasa takjub sekaligus takut, sebab di balik keindahan tanda itu tersimpan pertanda besar tentang perubahan dunia. Salah seorang sahabat berkata dengan suara bergetar, "Betapa besar rahmat Allah kepada umat ini. Sekalipun di masa depan akan datang ujian yang berat, Allah masih berjanji untuk mengutus seorang pemimpin dari keturunan Rasul-Nya untuk memulihkan kebenaran dan keadilan." Sahabat lainnya menimpali dengan nada haru, "Semoga Allah menjadikan keturunan kita termasuk orang-orang yang hidup di masa itu dan menjadi penolong bagi sang pemimpin yang dijanjikan itu." Mereka saling berpandangan dengan mata berkaca-kaca.
seolah-olah membayangkan betapa sulitnya kehidupan yang akan datang sebelum keadilan ditegakkan kembali. Hari-hari setelah itu, pembicaraan tentang kisah Imam Mahdi sering terngiang di antara para sahabat. Setiap kali mereka berkumpul, mereka mengenang sabda Rasulullah tentang bintang berekor yang akan muncul sebagai tanda, tentang masa gelap yang akan meliputi dunia, dan tentang pemimpin yang akan membawa keadilan sejati. Cerita itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, disampaikan dengan penuh keyakinan dan rasa hormat, karena mereka tahu bahwa janji Allah tidak akan pernah salah. Dalam waktu yang terus berjalan, umat manusia tumbuh dan berkembang. Negeri-negeri baru berdiri, kekuasaan berpindah tangan, dan peradaban berganti-ganti. Namun di antara para ulama, ahli hadis, dan para penuntut ilmu, kisah tentang Mahdi tetap dijaga, dihafal, dan ditulis dalam kitab-kitab agar tidak dilupakan oleh umat yang akan datang. Mereka menuliskannya dengan hati-hati, mengutip setiap kata dengan penuh kehati-hatian agar tidak ada yang berubah dari makna aslinya. Bagi mereka, kisah ini bukan sekadar ramalan, melainkan bagian dari iman kepada janji Allah. Bintang berekor yang disebut Rasulullah menjadi simbol yang abadi dalam ingatan umat. Setiap kali manusia di zaman setelah itu melihat bintang jatuh atau cahaya panjang di langit malam, banyak yang teringat pada sabda Rasulullah tentang tanda-tanda menjelang kedatangan pemimpin akhir zaman. Di berbagai negeri Islam, orang-orang membicarakannya dengan penuh takjub. Sebagian merasa takut karena menyadari bahwa tanda itu mungkin sudah dekat, sementara sebagian lain merasa gembira karena yakin bahwa pertolongan Allah akan segera datang kepada mereka yang beriman. Zaman pun berubah, dan seperti yang telah Rasulullah sabdakan, manusia mulai melupakan banyak hal tentang agama. Nilai-nilai kebenaran semakin jarang dijunjung tinggi, kekuasaan menjadi tujuan hidup, harta menjadi ukuran kebahagiaan, dan kebenaran sering dikorbankan demi kepentingan dunia. Di tengah semua itu, ada sebagian kecil manusia yang masih berpegang teguh pada ajaran Allah, meskipun dunia mengejek mereka dan menuduh mereka kolot. Mereka itulah yang dalam hadis Rasulullah disebut sebagai orang-orang yang tetap menjaga iman, seperti menggenggam bara api di tangan. Di masa seperti itu, fitnah demi fitnah datang tanpa henti. Manusia saling menuduh, saling membenci, bahkan saling memerangi atas nama agama yang sama. Negeri-negeri Islam terpecah, kekuasaan berpindah dari tangan ke tangan, dan keadilan menjadi barang langka. Banyak orang yang berteriak tentang kebenaran, namun sedikit yang benar-benar memegangnya dengan ikhlas. Dunia seakan berada di ambang keputusasaan. Di saat itulah, sebagaimana telah dikabarkan oleh Rasulullah, tanda besar akan muncul di langit. Bintang berekor yang disebutkan oleh Rasulullah akan muncul dengan cahaya yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Malam yang gelap akan diterangi oleh cahaya panjang yang melintasi langit dari satu ujung ke ujung lainnya. Manusia akan keluar dari rumah mereka, menatap langit dengan mata yang terbelalak, sebagian dengan rasa takut, sebagian dengan rasa takjub. Sebagian besar manusia tidak akan memahami apa arti tanda itu, tetapi bagi mereka yang beriman, hati mereka akan bergetar. Mereka akan ingat pada sabda Rasulullah yang telah disampaikan berabad-abad sebelumnya, dan mereka akan tahu bahwa masa yang dijanjikan telah tiba. Setelah kemunculan tanda itu, dunia akan semakin berubah. Peperangan besar akan terjadi, sebagaimana Rasulullah gambarkan. Negeri-negeri akan saling menyerang, dan banyak darah yang tertumpah. Namun, dari tengah kekacauan itu, seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah akan muncul. Ia tidak mencari kekuasaan, bahkan ia menolak ketika orang-orang datang untuk membayatnya. Namun Allah akan menetapkannya sebagai pemimpin. Di Mekah, di antara rukun dan makam Ibrahim,
Ia akan dibaiat oleh para orang saleh yang mengenal tanda-tanda dirinya, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah. Ketika Mahdi telah dibaiat, keadilan akan mulai kembali ditegakkan. Ia akan memimpin dengan hati yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Ia tidak akan memerintah dengan kekerasan, tetapi dengan kasih sayang dan keadilan yang sejati. Ia akan menegakkan hukum Allah di muka bumi tanpa ketakutan terhadap celaan siapapun. Rakyat akan mencintainya bukan karena kekuasaannya, tetapi karena kejujurannya. Dalam kepemimpinannya, bumi akan diberkahi, hujan akan turun dengan teratur, tanaman akan tumbuh dengan subur, dan hewan-hewan akan hidup dengan damai. Tidak akan ada lagi kelaparan, karena kekayaan akan dibagi dengan adil. Orang-orang yang dulu miskin akan menjadi cukup, dan mereka yang kaya akan menunaikan kewajiban mereka dengan ikhlas. Dalam masa itu, ilmu pengetahuan dan keimanan akan berjalan berdampingan. Manusia akan kembali mengingat Allah dalam setiap langkah hidupnya. Anak-anak akan tumbuh dengan akhlak yang baik, dan orang tua akan mendidik mereka dengan kasih sayang serta keimanan. Dunia akan menjadi tempat yang aman, di mana tidak ada lagi ketakutan terhadap penindasan, bahkan hewan buas tidak akan lagi menyerang manusia. Semua hidup dalam kedamaian, sebagaimana Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Namun, sebelum masa keemasan itu tiba, fitnah besar tetap akan datang. Sebagian manusia yang lemah, imannya akan tergoda oleh kekuasaan dan harta. Mereka akan berusaha menggulingkan Mahdi, namun Allah akan menolongnya. Mahdi tidak akan sendiri, karena Allah akan mengirimkan bantuan dari langit, dan para pengikutnya yang beriman akan berdiri teguh di sisinya. Mereka akan berjuang dengan penuh keberanian, bukan untuk memperoleh harta, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Rasulullah telah menggambarkan bahwa Mahdi akan memerintah selama masa yang penuh berkah. Dalam masa itu, keadilan akan meliputi bumi, sebagaimana kezaliman pernah meliputinya. Setelah masa kepemimpinannya berakhir, dunia akan kembali berubah menuju akhir zaman yang sesungguhnya. Tetapi, warisan keadilannya akan tetap dikenang oleh umat manusia sepanjang masa. Dan malam itu, di Madinah, ketika Rasulullah menyampaikan kisah ini, para sahabat tahu bahwa mereka sedang mendengarkan sesuatu yang sangat besar. Mereka tahu bahwa kisah ini bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk seluruh umat manusia di sepanjang zaman. Mereka menyimpan setiap kata di dalam hati, menyampaikannya kepada anak-anak mereka, agar setiap generasi tahu bahwa meskipun dunia akan mengalami kegelapan, cahaya Allah akan selalu datang. Rasulullah menatap langit malam yang penuh bintang, lalu tersenyum lembut. Beliau tahu bahwa umatnya akan diuji, tetapi beliau juga tahu bahwa di antara mereka akan selalu ada orang-orang yang berpegang pada kebenaran. Dengan suara lembut, beliau berdoa, "Ya Allah, peliharalah umatku dari fitnah-fitnah akhir zaman. Teguhkan hati mereka dalam iman, dan jadikan mereka termasuk orang-orang yang mendapat pertolongan-Mu." Doa itu meluncur ke langit malam, menembus udara yang hening, menjadi doa yang abadi bagi seluruh umatnya di sepanjang waktu. Malam semakin larut di kota Madinah. Setelah Rasulullah memanjatkan doa untuk umatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi sangat hening. Hanya suara lembut angin gurun yang terdengar di sela-sela tiang masjid. Beberapa sahabat masih duduk, tak sanggup segera pergi dari tempat itu. Mereka merasa bahwa apa yang baru saja disampaikan Rasulullah bukanlah sekadar nasihat atau kabar tentang masa depan, tetapi amanah yang besar bagi mereka dan bagi seluruh umat yang akan datang setelah mereka. Dalam hati mereka tersimpan rasa haru, karena mereka menyadari bahwa kehidupan dunia ini akan terus berubah. Akan datang masa-masa yang sulit, masa ketika orang beriman harus berjuang untuk mempertahankan imannya di tengah lautan fitnah. Namun, mereka juga merasa tenang karena Allah telah menjanjikan pertolongan melalui seorang pemimpin dari keturunan Rasulullah sendiri, seorang laki-laki
yang tidak akan menuntut kekuasaan, tetapi justru diberikan kekuasaan oleh kehendak Allah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Salah seorang sahabat memecah keheningan dengan suara lirih, berkata kepada yang lain, "Jika kita hidup di masa itu, niscaya kita akan datang kepadanya dan membantunya dengan seluruh kekuatan kita." Sahabat lain menjawab dengan mata yang berkaca-kaca, "Semoga Allah mengizinkan keturunan kita untuk menjadi bagian dari mereka yang berjuang bersama sang pemimpin yang dijanjikan itu." Mereka saling berpandangan, penuh dengan harapan dan ketundukan kepada kehendak Allah. Hari-hari berlalu dan kisah tentang Imam Mahdi serta tanda bintang berekor yang disampaikan oleh Rasulullah mulai tersebar di antara kaum muslimin. Para sahabat yang hadir di malam itu menyampaikan sabda beliau dengan penuh kehati-hatian dan rasa tanggung jawab. Mereka tidak menambahkan dan tidak mengurangi sepatah kata pun, karena mereka tahu betapa agungnya setiap kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah. Kisah itu mereka sampaikan kepada anak-anak mereka, agar di masa yang akan datang, umat ini tidak lupa bahwa janji Allah pasti datang. Generasi demi generasi berlalu, hingga kisah itu menjadi bagian dari sejarah iman umat Islam. Di setiap zaman, ketika manusia menghadapi kesulitan dan kezaliman, mereka teringat pada sabda Rasulullah tentang datangnya pemimpin yang adil. Mereka menantikan masa itu dengan doa, dengan harapan, dan dengan perjuangan untuk tetap berada di jalan yang benar. Di masa-masa tertentu, manusia menyaksikan bintang-bintang jatuh dan cahaya panjang yang melintasi langit malam. Setiap kali itu terjadi, banyak orang yang teringat pada sabda Rasulullah tentang tanda besar sebelum munculnya Imam Mahdi. Mereka menatap langit dengan perasaan bergetar antara takut dan berharap. Sebagian dari mereka berdoa agar menjadi bagian dari orang-orang yang tetap berpegang pada kebenaran di masa itu, dan sebagian lain memohon agar fitnah besar tidak menimpa mereka. Seiring berjalannya waktu, dunia berubah. Negeri-negeri baru muncul, kekuasaan berpindah tangan, dan manusia semakin jauh dari ajaran yang benar. Banyak yang hidup dalam kemewahan, melupakan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang. Harta menjadi ukuran kebahagiaan, dan kekuasaan menjadi tujuan utama. Dalam keadaan seperti itu, sabda Rasulullah tentang masa fitnah terasa semakin nyata. Banyak orang kehilangan arah, saling memerangi atas nama kebenaran yang mereka pahami sendiri. Fitnah demi fitnah datang silih berganti, seperti ombak yang menghantam tanpa henti. Namun, sebagaimana yang telah dijanjikan, Allah tidak akan membiarkan bumi ini dikuasai kezaliman untuk selamanya. Dari keturunan Rasulullah akan lahir seorang laki-laki yang membawa cahaya keadilan. Ia akan muncul pada saat manusia telah lelah dengan peperangan dan kezaliman, ketika dunia telah jenuh dengan darah dan kebencian. Kemunculannya akan disertai tanda-tanda yang jelas, dan salah satunya adalah bintang berekor yang akan melintasi langit dengan cahaya yang sangat terang. Ketika bintang itu muncul, manusia di seluruh penjuru bumi akan menatap langit. Mereka akan berbicara satu sama lain dengan rasa takut dan heran. Di malam itu, bumi akan diterangi oleh cahaya bintang berekor yang panjang dan indah. Banyak yang mengira bahwa itu pertanda kehancuran. Namun, bagi orang yang beriman, mereka tahu bahwa itulah tanda datangnya masa yang dijanjikan. Di hati mereka tumbuh rasa harap yang besar bahwa pemimpin yang adil itu akan segera muncul. Di kota suci Mekah, di antara rukun dan makam Ibrahim, seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah akan dibayat. Ia tidak akan meminta baiat itu, tetapi para orang saleh akan datang kepadanya dengan penuh keyakinan bahwa dialah pemimpin yang dijanjikan. Mereka akan membayatnya dengan air mata dan doa, memohon kepada Allah agar menjadikan mereka bagian dari perjuangannya. Dan
Sejak saat itu, keadilan akan mulai ditegakkan kembali di muka bumi. Pemimpin itu akan memerintah dengan penuh kebijaksanaan. Ia tidak akan hidup dalam kemewahan, tidak akan menimbun harta, dan tidak akan memerintah dengan kesombongan. Ia akan berjalan di antara rakyatnya, mendengarkan keluhan mereka, menolong yang lemah, dan menegakkan keadilan bagi yang tertindas. Dalam masa kepemimpinannya, bumi akan diberkahi, hujan akan turun dengan cukup, tanah akan menumbuhkan hasilnya dengan subur, dan hewan-hewan akan hidup dalam kedamaian. Tidak akan ada lagi orang yang kelaparan, karena kekayaan akan dibagi dengan adil. Orang-orang yang dahulu miskin akan hidup cukup, dan mereka yang kaya akan menunaikan kewajiban mereka dengan ikhlas. Dunia akan berubah menjadi tempat yang penuh kedamaian. Sebagaimana bumi dahulu pernah dipenuhi dengan kezaliman, anak-anak akan tumbuh dengan gembira, orang tua akan hidup dalam ketenangan, dan manusia akan saling mencintai tanpa iri dan kebencian. Namun, sebelum masa yang indah itu datang, ujian akan sangat berat. Fitnah akan menyebar di mana-mana. Akan banyak orang yang mengaku sebagai pemimpin, banyak yang menggunakan nama agama untuk menipu manusia, dan banyak yang berkhianat demi kekuasaan. Rasulullah telah memperingatkan hal ini dengan jelas, agar umat Islam tidak tertipu oleh kata-kata manis dan janji palsu. Mahdi yang sejati hanya akan diakui oleh tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah, dan ia tidak akan muncul kecuali dengan izin Allah. Ketika Mahdi telah muncul, ia akan mengibarkan panji hitam, panji yang dahulu dibawa oleh Rasulullah dalam perjuangannya. Panji itu akan menjadi simbol keadilan dan kebenaran. Di bawah panji itu, orang-orang yang beriman akan berkumpul dari berbagai penjuru bumi. Mereka akan datang bukan untuk mencari harta atau kekuasaan, tetapi untuk berjuang menegakkan agama Allah di muka bumi. Mereka akan menjadi pasukan kebenaran yang berjuang dengan hati yang ikhlas dan penuh keberanian. Dalam masa itu, dunia akan menyaksikan keadilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Manusia akan hidup tanpa rasa takut. Bahkan, binatang buas akan berjalan di samping manusia tanpa menyerang tanah. Yang gersang akan kembali subur, dan sungai-sungai akan mengalir dengan air yang jernih. Setiap rumah akan dipenuhi dengan keberkahan, dan manusia akan hidup dalam kesejahteraan yang merata. Tidak akan ada lagi permusuhan dan kebencian di antara mereka. Rasulullah telah mengabarkan semua ini agar umatnya memiliki harapan, agar mereka tidak putus asa melihat kezaliman yang terjadi di dunia, karena setelah kegelapan yang panjang akan datang cahaya yang terang. Setelah kesedihan yang dalam akan datang kebahagiaan yang abadi. Dan setelah masa kezaliman akan datang masa keadilan yang dipimpin oleh keturunan beliau yang mulia. Demikianlah kisah yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya di malam itu. Kisah yang mengandung pelajaran tentang kesabaran, keteguhan iman, dan keyakinan terhadap janji Allah. Kisah yang terus hidup di hati umat Islam sepanjang masa, menjadi sumber harapan di saat dunia tampak gelap, dan menjadi pengingat bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada mereka yang beriman dan sabar menunggu waktunya. Langit malam Madinah masih penuh dengan bintang, seolah ikut menyaksikan momen ketika Rasulullah menanamkan harapan kepada umatnya. Dan sejak malam itu, setiap kali umat Islam menatap langit, mereka selalu teringat pada sabda itu, bahwa akan datang suatu masa ketika cahaya bintang berekor akan menandakan dimulainya babak baru bagi umat manusia. Babak di mana keadilan Allah ditegakkan kembali di muka bumi melalui tangan seorang pemimpin yang diberi petunjuk. Hari-hari berlalu di Madinah setelah malam itu. Namun, sabda Rasulullah tentang masa depan umat manusia tetap hidup di hati para sahabat. Kata-kata beliau bagaikan benih yang tertanam dalam tanah yang subur, tumbuh dan berkembang menjadi pohon harapan bagi generasi setelahnya. Setiap kali mereka berbincang tentang akhir zaman
wajah mereka menjadi serius. Mereka tidak membicarakannya dengan rasa takut semata, melainkan dengan keyakinan bahwa semua yang terjadi kelak adalah bagian dari rencana besar Allah untuk menegakkan keadilan di bumi. Rasulullah telah memberikan gambaran yang begitu jelas tentang keadaan manusia sebelum datangnya masa keemasan itu. Beliau mengatakan bahwa akan datang masa ketika ilmu agama banyak dibicarakan, tetapi sedikit diamalkan. Banyak orang yang membaca kitab suci, namun hanya sedikit yang menjadikannya pedoman hidup. Masjid akan megah dan ramai, tetapi hati manusia menjadi kosong dari ketulusan. Orang-orang akan berlomba dalam kekayaan dan kemewahan, tetapi melupakan makna ibadah yang sesungguhnya. Dalam masa itu pula, pemimpin yang zalim akan berkuasa dan orang yang benar akan ditindas. Fitnah demi fitnah akan datang seperti ombak yang terus bergulung, menghantam pantai kehidupan manusia tanpa memberi kesempatan untuk bernafas. Banyak orang yang dahulu teguh akan tergelincir, dan banyak yang hatinya hancur karena kehilangan arah. Namun, di tengah kegelapan itu akan selalu ada sekelompok manusia yang tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Mereka akan menjadi lentera di tengah malam yang gelap, menyalakan cahaya iman agar manusia tidak kehilangan harapan. Rasulullah mengatakan bahwa mereka itulah yang kelak akan menyambut datangnya pemimpin yang dijanjikan, seorang yang akan menegakkan kembali keadilan di bumi ini. Bintang berekor yang disebut oleh Rasulullah akan menjadi tanda pertama yang mengguncang hati manusia. Ketika tanda itu muncul, langit malam akan berubah menjadi pemandangan yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Cahaya panjang yang membelah langit akan terlihat oleh semua manusia di bumi. Mereka akan menatapnya dengan penuh kebingungan. Ada yang menangis karena mengira itu tanda kehancuran. Ada yang berdoa memohon perlindungan, dan ada pula yang memandangnya dengan tenang karena hatinya penuh keyakinan kepada janji Allah.